Oke, jadi kan singkat aja ya. Kemarin kan Hmm. Erben memulai bertanya definisi pribadi ya. Sebenarnya saya langsung teringat namanya Karl Barth. Ini definisi pribadi yang biasanya lebih komprehensif dibanding definisi pribadi yang ada di para teolog, karena dia membagi ada 3 sub. Pribadi adalah kebenaran dalam relasi, being in relationship. Allah adalah dasar konsep pribadi. Manusia menjadi pribadi, perjumpaan itu. Nah, singkatnya begini, ketika Erben bertanya kepada Justin, harusnya nggak ada masalah. Kita definisi pribadi kita explore. Misalnya ini ada Agustinus of the Hippo, pribadi adalah jiwa yang diciptakan Allah memiliki akal budi ya. Pakai ChatGPT aja. Ini juga yang saya pakai versi yang nggak bayar ya, supaya juga bisa diakses sama teman-teman lain. Thomas Aquinas, John Calvin, ada Bonhoeffer, Elmer Brunner, ada banyak nih. Nah, seharusnya kalau diskusi itu benar-benar intelek, Justin harus siap. Saya mau datengin Erben nih. Erben selalu ngunci definisinya apa ya. Jadi saya juga berharap Justin dan grupnya juga jangan kanak-kanak sekarang di penginjil TikTok ngomongin orang yang satu kiblat dengan Erben begini dan begitu gitu. Itu nggak edukatif lah, nggak intelek juga. Nah, jadi ketika Erben ngunci, saya netral nih ya, saya netral. Nanti bisa dilihat netralnya. Ngunci, ya udah kita masuk dulu definisinya, dan memang itu di dalam setiap debat, di dalam diskusi, tanpa definisi nggak ada diskusi. Itu yang ada pertengkaran. Nah, jadi dalam konteks keseluruhan, pribadi itu ada 3 pendekatannya. Pendekatan substansial, Thomas Aquinas, Boethius. Pribadi dipahami sebagai individu yang memiliki kodrat rasional, fokus pada yang dimiliki seorang sebagai pribadi. Substansinya apa? Kemudian ini relasional. Karl Barth, Emil Brunner, nah ini yang bisa dibilang pendekatan yang paling baru, modern lah. Pribadi ada karena relasi dengan Allah dan sesama. Kemudian ada 3, pendekatan personalis. Karol Wojtyla, Yohanes Paulus II, pribadi. Sekarang kan kita nggak bisa bilang yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Kita terima aja ini sebagai sesuatu literasi, sehingga oke, kita sudah nih. Definisi mana yang mau kita pakai? Definisi mana yang bisa kita gabungkan dan kita jadi ini kita sintesiskan menjadi sesuatu yang sifatnya lebih kompresif dan holistik ya. Nah, jadi saya bertanya, ini pertanyaan Eben, di dalam konteks satu pribadi dalam 2 kodrat, apakah kodrat manusia dapat disebut sebagai pribadi manusia? Ini kan premisnya Eben. Eben menganggap bahwa kodrat manusia itu sebagai juga pribadi manusia, tanpa menyatakan ada 2 pribadi. Kan teka-tekinya Eben seperti itu kan? Nah, nih, jawaban singkatnya tidak. Dalam kristologi ortodok, kodrat manusia tidak sama dengan pribadi manusia. Justin bertahan di sini. Gak salah juga dia. Gitu. Tetapi seharusnya dilayanin dulu Erben, definisinya segala macam. Jadi ketika dalam konteks ortodoks ya, misalnya kita bicara tentang apa sih konsili, akhirnya apa? Kita bicara dengan apakah konsili Chalcedon sudah merumuskan secara eksplisit pribadi. Nah, ini titik lemahnya Justin. Ketika Justin ngotot dengan konsili Chalcedon, sementara konsili Chalcedon tidak mendefinisikan pribadi itu apa. Ini kelemahannya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara, oke, sekarang saya masuk lagi ke, bisa nggak kita bicara tentang di luar konsil di apa? Nah, di sini kan ketegangan antara barat dan timur kan beda, prospopon dan hipostatis ya. Artinya pemakaian ini lebih dalam nih. Definisi yang mana kita mau pakai? Ini sama-sama bisa dianggap sebagai pribadi. Prospopon sama hipostatis itu bisa sama dianggap sebagai pribadi. Tetapi yang mana kita mau pakai? Nah, jadi dalam kristologi itu digunakan juga konsili Chalcedon berkata satu prospopon, satu hipostatis. Kita masih dalam kerangka konsili Chalcedon. Nah, saya mau keluar dari konsili Chalcedon, iya kan? Menurut teolog modern. Ternyata menurut teolog modern juga premisnya Erben masih belum tepat. Misalnya gini ya, jika ada kodrat ilahi dan kodrat insani dalam satu pribadi, apakah kodrat tersebut bisa juga didefinisikan sebagai subpribadi? Saya coba cari, apakah maksudnya Erben ini subpribadi?
Oke. Nah, ternyata saya juga mendapatkan nilai tidak. Karena juga saya harus menjelaskan definisi subpribadi itu apa. Definisi yang baru kan. Oke, saya rubah lagi. Saya salah tuh tadi dalam memberikan pendekatan. Oke, saya bilang nih, jangan terpaku pada Chalcedon. Saya butuh dari aspek dinamika linguistik yang kemarin kita bahas, bro ya. Nah, secara linguistik, pribadi adalah konsep yang elastis. Di sini Erben menang. Karena ya tadi, kalau Erben punya perspektif bahwa pribadi itu, saya nggak setuju dengan konsep pribadi teolog, ya itu sah-sah aja. Dan ternyata memang dalam psikologi modern, dalam konsep pribadi itu, ternyata kesimpulannya apa? Dalam sudut dinamika linguistik, tidak ada larangan untuk menciptakan subpribadi ya. Oke, saya ganti nih subpribadi menjadi pribadi saja. Ya, secara linguistik dan semantik murni, Anda dapat memperluas makna pribadi. Yang dilakukan Erben ini adalah perluasan makna. Ini yang nggak ditangkap sama Justin. Ya, jadi Justin kekeh dengan apa yang dia ketahui, tapi dia bilang, oh, nggak mau belajar. Nah, Justin juga nggak mau belajar nih. Dia bilang pakai AI, ini saya pakai AI nih, Justin. Oke, intinya apa? Oke, nih, saya benturkan terhadap pribadi Boethius, Thomas Aquinas, Karl Barth. Oke, apakah definisi pribadi Erben bisa digunakan? Boethius bilang tidak, Aquinas tidak, Karl Barth mungkin. Giles mungkin secara analogis, tetapi bukan identik. Bonhoeffer kurang tepat. Nah, jadi akhirnya apa? Yang Erben mau itu redefinisi, tetapi Justin mengunci definisi aja. Justin nggak mau kunci gitu kan, sehingga ya nggak perlu ada diskusi kan di situ kan. Oke, terus kemudian kesimpulannya gampang aja ya, langsung aja ya. Ini 15 menit. Oke. Jadi yang dimaksud Erben, saya memahami Erben ini orang baik dan nggak mungkin ini dah. Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat. Kodrat manusia memiliki personalitas manusiawi yang sempurna. Ini maksud Erben. Tetapi personalitas itu tidak berdiri sebagai pribadi kedua, melainkan dalam satu kesatuan yang pribadi sang firman. Bah, itu yang dimaksud. Coba dicatat ya, gimana ya? Narasi itu kirim ke gue deh. Kalau gue kan percaya seperti Pak Erben yang bilang ya, bahwa kemanusiaan Yesus itu bisa disebut pribadi nggak? Nah, yang dimaksud pribadi itu menurut gue dan Pak Erben itu satu, memiliki kesadaran, memiliki kehendak, memiliki akal dasar. Itu yang dimaksud. Tetapi kemanusiaan Yesus Kristus itu taat kepada pribadi sang firman. Itu bukan dua pribadi. Udah dibilangin juga, Pak Erben juga setuju. Bukan pribadi manusia, tetapi manusianya itu bersifat pribadi nggak? Ya, coba jelasin Gitu, bro. ya. Jadi Ya. misalnya dalam konteks linguistik filosofis, ini yang digagas oleh Erben, yang dia mau. Saya coba ngerti aja gitu, orang ini pasti artinya nggak jahat lah, nggak inilah. Membedakan pribadi sebagai subjek dan pribadi sebagai ekspresi kodrat gitu loh. Jadi satu pribadi bisa nggak memiliki, oh kok ada kayak seolah-olah ini sub ya, tapi tidak. Secara linguistik filosofis, kita bisa jadikan pribadi, yang satu pribadi itu memiliki ekspresi kodrat yang bisa disebut sebagai pribadi juga. Pendekatannya linguistik filosofis gitu. Terima kasih Cece. Dalam kaitannya dengan kristologi Kristus ini, dia bisa sebagai subjek, begitu toh? Tetapi bukan pribadi atas dasar kodratnya gitu. Gimana? Iya. Kalau dari sisi makanya saya kan coba ngerti nih, kan saya ngerti filsafat juga gitu kan. Erben sebenarnya dalam berusaha merekonstruksi lagi definisi pribadi itu secara modern saat ini. Itu benar. Nah, dalam konteks itu bagaimana menemukan jalan teologinya atau jalan filosofi teologinya. Nah, di situ Erben kurang dan Justin nggak memahami ini, jadi berantem mereka, gitu. Nah, kan harusnya ada titik temu ya, dipertemukan gitu loh. Karena konsepnya Justin nggak salah, benar, dia secara ortodoksi, secara konvensional ya benar banget. Tetapi ada kelemahan di Konsili Chalcedon itu, definisi pribadi itu belum ada.
Baru baru ya secara evolusi baru agak stabil di definisinya Kalbat yang mengekspresikan bahwa ya tadi itu adalah relasi. Nah, makanya dalam posisi Kalbat, apa yang ditawarkan Erben itu masih mungkin. Tadi kan kelihatan ini kan ChatGPT ya, bukan saya ngomong ya. Oke, supaya netral gitu loh. Tapi Jadi, lu tapi kereta lewat tadi tahu nggak? Bilang terima kasih. oh nggak tahu. Siap, Nggak tahu lo sorry. serius sih. Terima kasih Cece. Terima kasih. Ini gini kalau saya terus terang ya, pasti nanti saya sharing lagi karena memang ya saya nggak inilah. Nanti saya sharing yang kereta ini buat teman-teman yang di sini ya. Jadi, Pemikir lo kenapa sih mau bernarasi di sini di room lain, apa nggak diterima apa dibantah sih? coba Di ruang itu yang ada apa? Di ruang penginjil Tito nggak bisa Bang Pemikir Ulung. nggak bisa pemikir Langsung divonis mati gitu. divonis lo pengikut Erben lo sesat lo begitu. Tapi bagus lah buat teman-teman seperti penonton itu yang ya. 100 ya. Teman-teman yang penonton 100 ini Pemikir Ulung salah satu apologet yang notabene kagak ngeklaim lah ya. Temen yang ini salah bisa dibetulkan, temen yang benar ya dibenarkan gitu teman-teman ya. Silakan Pemikir Ulung. Dia juga lama ya tapi dia nggak ini ya. Silakan. Sebenarnya mah Bang, kalau saya pikir-pikir cuma salah di aja, miskomunikasi. Iya. Pak Justin lebih menitik beratkan kepada pemahamannya di dalam konteks teologis, kan gitu. Dalam konteks bahasa teologis. Dan di dalam konteks bahasa teologis semua juga sudah sepakat, termasuk Pak Erben, kita semua pun sepakat. Dalam konteks bahasa secara teologis, satu pribadi, dua natur. Tetapi seperti Pak Pemikir Ulung bilang tadi kan, kata pribadi ini kan juga bersifat fleksibel. Nah, di dalam kefleksibelannya ini, di dalam konteks bahasa secara umum, bahasa sehari-hari, di sini juga Pak Erben masuk itu. Jadi Pak Erben berbicara ada konteks bahasa secara umum maupun konteks bahasa secara teologis. Di dalam konteks bahasa secara umumnya, Yesus Kristus bisa disebut pribadi nggak manusianya? Iya bisa, boleh. Dalam konteks bahasa secara umum. Maka pernah saya kasih contoh. Boleh nggak kita berkata, Yesus adalah pribadi yang rendah hati, yang makan dan minum bersama murid-muridnya? Boleh nggak? Ya boleh. Itu berbicara dalam konteks bahasa secara umum. Karena kata pribadi, di dalam konteks bahasa secara umum, itu berbicara tentang individunya, tentang seseorang, kan itu. Hanya itu aja sih Bang, saya bilang. Masalahnya mereka miss-nya di situ. Yang satu Pak Justin lebih menitik beratkan kepada konteks bahasa secara teologis, tetapi Pak Erben dia fleksibel. Dia berbicara juga dalam konteks teologis maupun dalam konteks bahasa secara umum mengenai kata pribadi itu, gitu loh Bang. Itu sampai sekarang tuh Makanya kalau Pak Justin juga memahami itu, enggak. Ya, kalau Pak Justin juga mau berpikir ke situ, dalam konteks bahasa secara umum juga Yesus ini bisa disebut dengan pribadi, nggak masalah. Cuma masalahnya Pak Justin lebih menitik beratkan kepada secara teologis, itu aja sih Bang. Kalau Pak Erben lebih ke ada teologis, ada secara umum, gitu aja sih Bang. Maksud gue Gema ya, dia kan sudah kenal lama ya, kurang lebih 5 tahun. Tetapi karena hanya satu perbedaan kata pribadi definisinya sampai di begitu loh ya. Nah itu saya nggak ngerti tuh Bang. Kalau sampai ada sampai kayak gimana saya nggak masuk ke situ tuh. Mungkin ada gimananya tuh. Ya. Itu kan ada sampai Pemikir Ulung gua setelin begitu sampai segitu parahnya loh. Kecuali sehari 2 hari ya kita baru kenal. Ini loh di Pak Erben dituduh sesat, ini tuduh sesat. Gue sih jadi bingung ya. Bayangin
apa sih, apa nih, musafir nih. Ya, shalom, shalom, shalom. Ya, salam. Shalom Pak Musafir. Iya. Aduh, aduh. Apa? Ya lanjut bang. Ya, mau narasin apa? Oke, saya singgah sebentar ya. Gini, saya masuk TikTok tahun 2021, saya sudah kenal Bang Erben. Dia piawai dalam teologi, apalagi kalau pada saat kita membahas tentang Tritunggal. Hmm. Jadi ya saya hormat Bang Erben. Dia adalah guru saya juga, ikuti sampai sekarang. Jadi sampai sekarang memang pemahaman dan narasi itu ada sesuatu yang kontradiksi. Tapi orangnya janganlah. Narasinya yang kita bahas. Dan kita akan cari titik temunya di mana. Tadi itu pemikir ulung sudah menggunakan itu untuk memahami yang Musafir bahwa memang pemahaman Bang Erben itu kalau dibilang ya bagi kita yang menggunakan teologi arus atas itu memang waduh ini kenapa begini. Tapi setelah kita memahami teologi arus bawah, oh bisalah. Tapi penjabarannya ini yang kita minta pertanggungjawaban Bang Erben bagaimana gitu. Karena kalau kita paham tentang teologi arus atas ya, itu memang sudah bisa. Ya enggak bisa kita utak-atik, tapi arus bawah kita mengambil dalam Ini makna apa? Filsafat. Musafir. Oke, kita masuk. Musafir. Makna apa? Musafir. Ya bagaimana? Yang disebut pribadi itu apa sih definisinya? Pribadi itu kalau dimaksudkan itu dia dasar dari apa yang dimiliki oleh seperti kalau di Tritunggal itu hipostasis. Ya, hipostasis atau pribadi. Iya, dasar-dasar yang bisa disebut pribadi itu apa? Alasan kenapa Kalau bisa kalau disebut pribadi apa? pribadi dalam makna teologis itu kalau dibilang hakikat atau apa ya? Kalau dibilang ya. Hakikat itu seperti ya itu apa adanya gitu. Ini bisa menggunakan bahasa yang oke lah. Pribadi itu kalau masuk ke dalam keilahian itu merupakan satu hakikat gitu. Dia Masuk ke dalam keilahian itu Ini musafir ya ya yang menjadi ini yang double siapa? Yang double ya? Yang double siapa ya? Maksudnya apa? Alasannya? Apa definisinya? Atau atas dasar apa itu disebut pribadi? Gitu. Misalkan ada begini-begini, begitu-begitu, gitu alasannya. ya sebenarnya kalau pribadi itu kan etimologinya itu sesuatu yang mendasar bagi sesuatu ya macam seperti manusia memiliki dasar dari apa yang dia miliki itu pribadi. Apa? Apa Nah, tuh? sekarang Isinya kalau apa? dibilang Isinya untuk apa? Enggak, isinya apa? Oke deh, gue jelasin itu deh ya. oke, isinya itu seperti pribadi manusia dia adalah kodrat bawaan dari gen yang dibawa oleh orang tua untuk manusia loh. Nih, Nah, gue dari sini jelasin kita nih. masuk ke pribadi Bentar, gue Allah. jelasin. Jangan ke pribadi Allah dulu. Udah tahu dibilang definisi pribadi dulu ya. Kenapa Oke, sih bisa disebut pribadi itu hal mendasar yang dimiliki oleh manusia yang dibawa oleh genetik dari orang tua dan ayah dan ibu. Itu bawaan ya. Kalau dibilang itu bawaan. Kalau kepribadian itu bisa kita masuk ke karakter. Itu. Ya pribadi manusia contoh, dia mukanya, wajahnya, kemudian kulitnya, kemudian bentuk postur tubuh. Itu masuk ke pribadi. Kemudian otaknya. Makanya di situ kan ada yang otaknya cerdas dan tidak, itu kan pribadi manusia. Ini saya mengambil ini narasi-narasi sederhana lah. Tuh. Kalau pribadi masuk ke pribadi Allah lagi. Itu Bang.
Makanya hati-hati dalam bernarasi tentang pribadi untuk makna teologisnya. Karena Teman-teman memang yang di bawah ngerti nggak sih teman-teman? Coba gue tanya yang di bawah dah. Kasih pamit ulung lah. oke oke oke. Jadi kalau pribadi, kalau bilang menyangkut pribadi itu Cuma hati-hatilah. jelasin cuma. Sebab men- Ya hmm, intinya gini Pak, kita harus juga luas gitu loh Pak. Dalam konteks bahasa secara teologis kita pasti sepakat kan Pak? Satu pribadi, dua natur, betul nggak Pak? saya sepakat itu. Kita sepakat. Pak Erben pun sepakat itu Pak. Dia nggak pernah bilang secara teologis Yesus itu dua pribadi. Nggak bilang begitu. Dalam konteks bahasa secara teologis, Pak Erben pun sepakat dan dia mengiyakan satu pribadi dua natur. Tetapi ketika Pak Erben menjelaskan di dalam konteks bahasa secara umum, itu yang harus kita pahami. Kalau saya ke situ Pak, makanya saya tuh nggak pusing dengan masalah ini karena saya dapat membedakan orang ini berbicara dalam konteks teologis atau berbicara dalam konteks bahasa secara umum, kan gitu Pak. Sekarang misalkan saya tanya Pak Musafir, boleh nggak kita berkata Yesus adalah pribadi yang rendah hati, yang makan dan minum bersama murid-muridnya? Boleh nggak? Narasi boleh, tapi pengertiannya, Nah, itu pengertiannya sebenarnya Pak, dalam konteks bahasa secara umum boleh. Ya, secara umum boleh. Karena di dalam bahasa secara umum, kata pribadi itu merujuk kepada individunya, kepada seseorang. Itu loh. Jadi bisa nggak di dalam konteks bahasa secara umum manusia Yesus dikatakan pribadi? Ya boleh, bisa. Tetapi bisa dalam bisa. bahasa secara teologis, Di situ hati-hati. nah itu harus hati-hati. Makanya kan saya katakan tadi, bedakan dalam berbicara dalam makna teologis dan dalam makna bahasa secara umum atau bahasa sehari-hari itu Pak. Jadi nggak ada miss kita, jadi sama Di sini semua. yang saya hargai Bang Erben sampai sekarang kan saya masih di komalnya di bawah aja dengar masih mau mencari formula untuk bagaimana kita bisa menerima narasi Bang Erben. Tapi jujur teman-teman saya masih belum dapat masalahnya di situ. Kita hormati Bang Erben lah. Maksudnya ya dia bernarasi ada dasar. Saya masih menggunakan narasi teologi atas dan bawah. Karena Bang Erben menggunakan narasi teologi bawah yang mengambil narasi dari filsafat-filsafat atau bukan yang menjurus ke teologi. Itu kan kalau dibilang teologi arus bawah ya. Itu. Tapi kita harus memahami karena teologi arus bawah itu berbahaya. Akhirnya kan terjadi perdebatan di antara sama kita karena ada beberapa apologet menggunakan itu. Dan itu harus butuh penjelasan yang mendasar. Kalau tidak ya akan bias dan akan muncul paradok. Jadi musafir tetap bisa dan musafir masih menganggap itu adalah paradok. Bisa diterima. Tapi harus dijelaskan supaya dipahami oleh orang awam. Kalau kita yang ini kan kita berdebat ini untuk supaya memahami apa yang dimaksud oleh Bang Erben begitu. Tapi sampai sekarang kita tidak mendapat formula untuk bisa memahami itu. Ya Bang Erben sendirilah yang bisa itu. Kalau saya ya saya tetap menghargai Bang Erben. Cuma ya untuk sementara ini mungkin Bang Erben bisa apa ya? Setidak-tidaknya menjelaskan supaya kita paham. Selama ini saya belum dapat itu. Itu aja dari Musafir. Ya teman-teman ya ini sudah full ini. Saya izin di bawah aja. Ini saja yang tadi ada yang typing itu makanya saya mau klarifikasi itu. Saya enggak Bang Erben saya hormat kok. Itu guru saya. Tuh, belajar banyak dari dia kok. Itu ya, teman-teman ya saya izin turunnya. Terima kasih semua. Shalom. Shalom Pak Musafir, shalom. Belum. User 10. Salam, user 10. Oke, silakan lanjut. Nah, ini ada Pak Stephen nih. Ya, Pak Stephen.
Musafir, lo lagi di ini, oh di WA ini ya? Iya dia, enggak dia bermulut apa? Oke, Bermulut Kerja apa kali dia? dia. oke, boleh Bermulut di ini scan, kaki apa tuh? boleh boleh di scan teman-teman. Kalau mau ini coba lihat penjelasan saya di yang tadi yang saya Ini caranya jelaskan. gimana nih kalau begini nih? Tinggal scan QR code aja pakai handphone atau apa, screen Terus, capture segala. Nah, itu oh langsung ke saldo link yang masuk, chat GPT. saldo masuk. Enggak lah. Hah? Oh, gue kira saldo masuk. Maksudnya begitu gue scan saldo gue nambah gitu atau ada ini? Oh bukan. Oh lo kadang-kadang ini gue kirain apaan? Gue kirain begitu gue foto saldo gue bertambah. Wah, bukan ya? Oh, oke. Ya Cece, makasih Cece ya. Iya. Musafir itu ntar dia ke sini ke Ija ya, habis ke Ija ke Bom Bom, habis ini ke mana tuh ya. Makanya nih teman-teman ya, kita nggak ada pondasi ya, nggak ada pondasi apa-apa gitu. Ya, tadi dia jawab kan dia bilang boleh, bisa. Kenapa mesti ribet kan gitu bang? Aduh, aduh. Oke, silakan buat teman-teman ya, yang ini mana Bu Yona nggak naik Bu Yona? Musafir, iya saya gue perhatiin dia ada di sini lah. Ada tulisan yang kecil yang gede nih. Musafir yang kecil apa yang gede nih? Apa sama dua-duanya? Kemarin gue lihat ada di rumah juga. Di sini teman-teman ya nggak tahu bisa dikasih tahu. Kalau kalian berbeda pandangan dengan yang di atas itu is okay lah, ya is okay. Bu Jody Boy, Jody Boy ibu-ibu kan tuh ya. Aduh, ibu-ibu mendingan ini Bukan, aja lain dah. bang. Hah? Lain ya? Lain bang. Oh, Lain. Jody Boy yang ketemu gue. Oh, salam abangku gitu. Jody Boy itu, ya, Jody Boy yang gambarnya akunnya profilnya itu TikTok kayak TikTok gitu Jody Boy. Lain Iya, itu. salam abangku gitu. Ya, jadi begitu teman-teman di sini belajar, saya juga belajar teman-teman ya. Saya nggak mengatakan saya pintar, apalagi saya ngaku-ngaku sekolah teologi, enggak ya. Tapi secara simpel ya. Saya mau katakan sekali lagi ya. Kalau kita sudah berteman lama nih, contoh saya, Pak Dendu, Gema, Pemikir Ulung, Bunda Queen ya, Bu Sinta. Taruh ada kata-kata yang salah atau gimana, jangan sampai sakit hatinya minta ampun ya. Jangan dong sampai segitunya inin orang ya, doxing lalu ke komal sono ke komal sini untuk memberitakan bahwa si ini sesat loh, bahwa si ini nggak bener loh. Jangan, katanya ngaku-ngaku Kristen. Bu Sinta, kalau belum ngopi enaknya ngapain ya? Bu Sinta, kalau belum ngopi enaknya ngapain ya? Pemikir ulung kemana? Kalau gue sih bang nggak mau yang ribet-ribet bang. Kalau hal yang simple dan nggak perlu dibikin ribet, ngapain dibikin ribet? Yang kan tuh simple itu. Buktinya Bang Musafir mengiyakan, kan gitu. Boleh nggak kita berkata Yesus adalah pribadi yang rendah hati, yang makan dan minum bersama murid-muridnya? Bisa nggak? Dan boleh nggak? Boleh. Namun dalam konteks bahasa secara umum.
Kalau dalam makna teologis kita sudah sepakat semua kok. Ngapain dibikin ribet gitu loh Bang. Gitu. Enggak, sekarang lagi dibahas lagi tuh si Pak Erben. Udahlah cukup lah ya. Kenapa sih segitu sakit hatinya atau gimana ya? Janganlah, kecuali kayak lebih parah dari sebelah ya. Waktu di roti hidup pun sama. Ada yang naik juga yang nggak sepakat. Karena kan kalau roti hidup kan memang sepakat dengan narasinya Pak Erben kan. Dia memahami itu. Ya sempet. Lalu gue naik di roti hidup juga. Ya gue jelasin juga. Sama dengan kayak gini juga. Jadi nggak perlu dibikin ribet Pak, saya bilang. Pak Erben itu berbicara di dalam dua kategori. Pertama bahasa secara teologis yang sudah kita sepakati. Dan dalam konteks bahasa secara umum. Itu doang kok. Ini sampai segininya ya teman. Jadi nggak perlu dibikin ribet. Yang kalau dibikin ribet, yang kasihan siapa? Ini teman-teman kita semua yang di bawah yang ngedenger. Nih maksud Kan saya gitu. jangan segininya nih ya. Jangan segini ininya sebentar ya. Nih teman-teman maksud saya jangan nih. Saya mau diskusi sama dia tapi dia nggak pernah mau gitu loh. Silakan Pak Justin. Pak Justin lalu silakan. Ya karena sudah kurang ajar ya. Saya kan nggak ada takutnya sama. Karena kurang ajar. Memang Justin umur lo 100 tahun apa 200 tahun sih? Ya. Ini kadang-kadang ya meninggikan diri di room lain gitu. Padahal mereka punya WA, punya bisa telepon, punya inilah. Tapi ke Komal si bom ya dengan kurang ajar. Aduh, ini yang kadang-kadang ya saya jadi tanda kutip. Poinnya apa sih, mau ngapain sih ya? Nih, kita dengar lagi teman-teman. TikToker yang tidak berani menyatakan gerejanya apa, representatif dari apa. Maksudnya saya risih aja nantangin orang-orang doktor teologi disebut-sebut siapa yang sudah belajar teologi ya. Ya saya bukan dokter tapi juga nggak boleh nantang-nantang gitu. Apalagi sampai apa? Kalau saya hadir di konsili, bisa saja konsili itu hasilnya berubah. Itu kan nggak pakai otak ngomong begitu. Saya kenal Pak Erben tuh lama. Saya yang develop YouTube-nya dia. Lihat sampai begitu Pak Erben nggak pakai otak. Lihat teman-teman ya. Lalu kalau udah menyatakan seperti ini, ujung-ujungnya minta maaf. Aduh maaf deh, kemarin saya lagi mabok, lagi drama, lagi emosi, lagi ribut. Itu apa pentingnya tuh? Apa pentingnya ya? Makanya sebelum berbicara berpikir dulu. Tapi ini merujuk sama gue juga nih ya teman-teman ya. Diinin aja Pak kalau saya ya. Awal-awal itu. Ya, saya ngomong begini bukan saya itu menikmati. Saya ini sebenarnya sayangnya minta ampun sama dia. Tapi kalau sudah tuyul-tuyul yang di sekitarnya itu yang ngomongnya saya enak jidat, didengerin, dianya juga makin sombong rohani. Kita lawan juga. Gitu loh. Kita udah berusaha damaikan beberapa hari ini kan. Kita udah nasihati baik-baik. Bahkan saya juga pasang badan ngerem teman-teman. Tapi kok jadi makin ngawur gitu. Ini memang pengikutnya Edis ini emang berteologi itu saya enak dengkul sendiri. Maksudnya begini loh. Apa ya? Saya tadi marah karena dia serang gereja GPD saya kan. Saya juga bisa melakukan hal yang sama. Itu Maksud salah saya, Pak. Nggak boleh saya Pak nasihatnya Justin. sederhana begini loh ya. Ini masuk substansi sedikit. Dia dengan saya kan sama-sama gereja Pentakosta. Gereja Pentakosta kan ya
tidak mengajarkan miafisit. Nah, kalau dia itu selalu berlindung di balik itu dimanfaatkan orang-orang teman-teman yang gereja miafisit. Gereja miafisit itu bagus, tapi penjelasannya tidak seperti Erben. Nah, penjelasannya Erben ini kan lebih ke Nestorianism. Betul itu. Tetapi salah menjelaskan anhipostasis salah, enhipostasis salah, hipostatic union salah, circle-nya juga botol semua. Tidak memberikan 4 pencerahan. Timothy dengan itu ya, Duran mereka. Jadi semuanya disalahin. Semuanya disalahin. Lo berangkat duluan deh Justin ke surga lah, gue mau tahu lah. Berangkat duluan ke surga gitu, mau nggak? Nggak mau deh, pasti nggak mau ya. Pasti nggak mau gitu ya, berangkat duluan ke surga, pasti nggak mau. Circle-nya tuh. Ya kalau Duran pinter, cuma Duran pinter. itu saya tahu kapasitas Duran ya. Kalau si John Timothy itu udah bukunya saya yang belikan, baca datanya salah, itu juga itu kan penghujat Islam itu si John Timothy. Saya dulu nasihati dia, ya dia di Bali itu. Saya nasihati dia untuk berapologetika tuh kamu jangan cuma jadi tong kosong, kamu tuh belajar jelasin si Alkitab. Saya kirim buku ya. Nah kalau Duran itu sih paham, sebenarnya itu bagus dia. Maksud saya begini loh, jangan bikin malu lah. Apologet sudah kawakan tuh harusnya makin belajar, makin mendengar. Modalnya chat GPT aja belagu minta ampun, dikasih buku nolak. Lu gimana sih? Buku yang saya tunjukkan itu tuh dari Gerald Bray. Itu tuh profesor. Gerald Bray itu. Profesor itu. Orang luar biasa itu. Itu bukan teolog kaleng-kaleng, itu dari gereja Inggris. Spesialis sejarah doktrin. Kok malah dibilang buku nggak jelas. Terus saya juga nasihati, sudahlah. Orang gerejanya itu dia kan juga gereja Pentakostalisme tuh. Sekolah Alkitabnya dia juga di gereja Pentakosta. Nggak usah sok-sokan jelasin miafisit salah. Ini maaf ya, saya ngomongnya tuh udah gak ada remnya nih. Saya kalau kesel ya begini, maksudnya begini loh. Kita sudah berusaha untuk tengahi. Kita berusaha untuk berikan narasi pembanding. Akhirnya saya melihat orang ini tuh sudah dibayar berapa sama Sofiatul atau sama si Edis sih, kok jadi berteologi seliar Edis gitu loh. Ya. Ujung-ujungnya Edis lagi. Ya salam Napoleon. Tuh saya ujung-ujungnya kenapa Edis sih? Beda pendapat Edis TV. Beda narasi disangka pendukung Edis TV. Sebelum ada Edis TV juga nih buat teman-teman ya. Ya seperti itu, apalagi gue. Itu. Saya ngomong, saya nggak ada takutnya mau lawan herder siapapun, saya nggak ada takutnya. Itu ya. Jadi gini, ini contoh yang nggak baik ya, kesombongan rohani. Itu loh, kesombongan rohani. Bahkan tadi saya kasih buku Kevin Corner, itu teolog Pentakosta dari Australia, sudah meninggal tahun 2000 berapa ya itu. Di umur 90 tahun. Itu kan bagus tuh bukunya, dibaca. Terus saya kenapa tadi ngamuk ya? Erben ini kan pegawai negeri, penyuluh di Bimas Kristen, saya nggak sebut kota. Jadi jaga etika di media sosial. Sampai nyebut GPD saya dengan kata-kata oneness, saya nggak terima. Jadi kalau mau terus gitu, saya nggak sukanya main turunkan, berdebat jangan kampungan. Berdebat tuh jangan cuma modal tanya, definisi. Berdebat kayak kecil. Maaf ya saya kasar ya. Saya kasar seperti ini supaya dia nggak masuk jurang. Kalau dia masih begitu, kita akan lawan. Jangan sepelekan ya. Saya awal mula yang melawan Edis. Sebelum ada satupun yang melawan.
Saya ingatkan itu. Tapi Tuhan adil. Sekarang Edis seperti apa? Hancur lebur. Apalagi cuma Erben. Hati-hati. Kalau sudah sampai bilang, bangkitkan Bapak Gereja, akan saya lawan dasmu itu. Salah, itu saya selalu dengar dari Itu dia. sombong rohani, nggak boleh begitu. Sombong sekali, ya. Itu Nggak kurang boleh. ajar itu. Ya, jangan begitu. Ada batasnya. Ada batasnya. Orang kok bilang sombongnya minta ampun. Saya lama-lama juga kesel, ini apa sih ini? Saya paling di situ dengan tuyul-tuyulnya itu yang di sekitarnya itu. Udah tukang, nggak ada isinya. Dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu ngeyel. Ini yang apa ya? Saya betul-betul gregetan ini. Nggak masalah. Jadi kalau maunya dia seperti itu, kita akan lawan. Karena akan banyak orang jadi korban. Padahal begini loh ya. Saya tahu benar perjalanan orang ini. Saya sangat menghormati dia. Tapi setelah membela Edis, saya itu udah tahan-tahan diri nih. Aduh nih, rusak satu orang ini nih. Setelah bela Edis, jadi otaknya rusak. Jadi rata-rata pembela Edis itu orang yang benci dengan Islam. Benar. Ya. Orang yang makanya hobinya sepakat. ofensif dalam berapologi. Orang yang bela Edis itu rata-rata yang nafsunya adalah ofensif, hajar Islam. Itu orang yang nggak pernah penginjilan di lapangan. Contohnya begini ya. Saya pelayanan ya di daerah Islam juga. Kita menginjil, kita diakonia. Mereka semuanya mengakses TikTok. Kemudian mereka bertanya, Pak, menurut Anda, Edis itu benar atau enggak? Hanya orang goblok yang mengatakan Edis benar. Ya saya dicincang di sinilah. Sabar, akan tahu loh. Ya betul Pak Justin ya. Terus kita katakan tidak boleh Tapi bilang saya begitu. akan bilang itu salah. Kalau saya benar, saya juga punya uang sekian miliar, saya kabur ke luar negeri, saya jelek-jelekin Islam. Kan nggak lucu, karena Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah serigala, misalnya begitu. Bukan kabur. Itu Ya pun teman-teman ya. Saya orangnya paling menentang pengajar sesat dan Pak Justin. Kami nggak, kalau Pak Justin agak rem-rem. Kalau saya kalian tahu lah ya. Tapi memang Pak Justin ini saya tadi kaget, saya baru dapat kiriman. Dan memang saya sudah dengar Pak Erben punya penjelasan. Memang dia memahami tentang mia visitisme. Kalau kami ini dio ya visitisme. gini Pak, gini. Ya, silakan Maaf Pak. ya, saya nggak mau terjebak di situ karena kita semua masih berproses. Yang saya kurang suka, ya dia itu sudah terjebak, maunya hajar semua orang. Saya niatnya menengahi, kenapa dihajar juga? Saya nggak memaksa untuk dia itu menerima pendapat saya, tapi jangan kurang ajar. Jangan kurang ajar sikapnya, nantangin semua orang. Orang naik diturunkan, baru ngomong sedikit. Orang naik diturunkan, ini apa sih? Sebut-sebut lagi. Mana nih yang sudah 10 tahun teologi ini? Siapa kamu gitu loh? Siapa kamu? Baru MTH aja udah belagu. Dan ingat, kamu itu pegawai negeri, jaga etika sikapmu. Ya, di sehari-harinya jadi penyuluh, tapi begitu masuk ke TikTok jadi setan. Jangan begitu. Ini teguran keras ini. Serius loh, saya ini sudah tahan-tahan diri. Ini apa sih ini orang dari siang nantang-nantangin semua orang. Akhirnya sore saya masuk. Orang kok semua ditantangin. Maunya apa sih? Itu loh. Jadi saya juga, maaf ya teman-teman ya, saya nggak cari teman di TikTok tuh, saya nggak cari teman. Saya nggak cari duit. Ya, saya nggak cari hal-hal daging tuh, saya nggak. Jadi begitulah ya teman-teman ya. Hanya karena perbedaan pendapat, lalu mendoxing-doxing orang lain. Gitu.
Jangan hanya perbedaan pendapat, doxing lagi sono sini, ya menjatuhkan sesama teman-teman gitu. Ya, Napoleon, apa yang mau disampaikan, Napoleon? Oh, lagi. Oke, kita setelah lagi ya, lanjut. Ya, salam Pak Tobias, salam. Silahkan, itu punya hak jawab kok di Nah, publik ini. lanjut aja Pak Justin, kalau dia ada di situ di roomnya kalian nanti saya naik, biar kita Ya, menggigit. terserah. Intinya saya juga Kemarin kemarin itu waktu Pak Justin diskusi dengan teman-teman, saya kan ada di bawah itu, ya kan? Itu Pak Justin luar biasa tuh menjelaskan, makanya saya bilang dengarlah Justin itu, luar biasa, masalah pribadi luar biasa bro, saya kasih koplos bro, saya setuju itu. dia kan sudah di tengah. Iya. Saya hadir di tempat Pak Indonesia, Pak Musa. Teman-teman tahu nggak kalau gue debat, misalnya ke gue debat sama Edis TV nih ya, walaupun acak-acakan narasinya, pasti gue masuk ke Bom bilang apa Bom? Mantap Broyon ya, mantap ya, salut sama Broyon gitu deh. Kalau gue debat misalnya ya, luar biasa Ion gitu. Padahal narasi gue acak-acakan, tetap dipuji-puji ya. Mantap Ion, bagus deh narasinya, saya setuju. Padahal narasi gua acak-acakan gitu. Bambam. Teman-teman jangan gitulah, Pak Erben itu kan berproses dan sudah agak kendor itu. Tapi kenapa dia juga ikut goreng dengan alasan diomongin di belakang? Loh, yang ngomongin kan rum-rum kecil, kenapa kok jadi insecure? Dia itu kan Ngomongin lu sudah betul, banyak buahnya, mungkin viewernya banyak, ya jangan risih kalau diomongin orang-orang. Ya, jangan. Saya pun itu masih menengahi loh, ayolah teman-teman. Saya tuh tahu kok Pak Erben itu memang waktu itu kan sedikit kaget ketika ditanya-tanya di Superboy itu oleh si Kiamat. Saya pun dapat serangan dari Kiamat, tapi saya mencoba untuk refleksikan secara positif, saya belajar. Itu loh, bukan berarti Kiamat benar. Belajar untuk apa? Menjelaskan secara elegan hal-hal yang sifatnya sangat teologis. Itu ya. Nah, Pak Erben kan enggak, dia defense terus. Saya biarin aja tuh. Saya biarin aja. Kok ini orang defense terus, aduh makin parah lagi. Udahlah, silakan lah. Tapi makin kesini kok jadi makin, saya kan 2 bulan ini sempat nggak aktif nih Pak. Akhirnya saya dengar dari Rosemary, Bro Justin, udah makin parah ini. Yesus pribadi manusia loh. Akhirnya kemarin, seminggu lalu saya berikan narasi yang lebih ringan untuk dicerna. Saya bilang, kalau ada ambiguitas terkait kristologi sudah pasti antikris itu. Jangan, apalagi gini kalau ditanya, lalu Yesus ambil pribadi manusia tidak? Sekarang jawabannya Pak, terserah loh. Jadi gini ya teman-teman, saya udah kasih nasihat nih. Di Alkitab tuh jelas, Kolose 2:9 itu bentuknya continuous present, ada titiknya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Terus kemudian saya masuk ke konsep tentang pribadi. Saya sudah jelaskan ayo berbusa-busa. Hakikat manusia disebut hakikat tidak bergantung pada pribadi. Saya dengan Pak Bom pribadinya berbeda. Apakah hakikat manusianya beda? Ya sama lah. Pak Bom makan soto, saya makan soto. Pak Bom minum obat Paramek, saya minum obat Paramek misalnya. Tapi pribadi kami berbeda. Jadi pribadi itu ya secara singkat yang sama, yang beda antara kita. Hakikat itu yang sama antara kita. Jadi pribadi tidak bergantung kepada hakikat. Ya, dan hakikat tidak bergantung pada pribadi tapi
tapi terintegrasi. Artinya tidak menjadi persoalan jika pribadi anak tunggal Allah mengambil hakikat manusia tanpa mengambil pribadi manusia, itu yang disebut dengan anhipostasis. Kemudian bagaimana hukum tentang kodrat manusia itu tetap bisa sebagai kodrat manusia? Bagaimana bertemu dengan pribadi Allah? Makanya ada kenosis, ada inkarnasi. Ya, sifat-sifat manusia tetap bisa ditunjukkan di dalam pribadi anak tunggal Allah. Istilahnya adalah hipostasis, bukan an. Dua istilah itu bukan bertentangan, tapi saling melengkapi, menegaskan konsep utama, yaitu hypostatic union. Sudah dikasih tahu begini kok masih dibantah. Gitu ya. Jadi sudah dikasih tahu. Justin, yang lo ungkapin itu tanpa belajar lebih mendalam di semester berapa, sekarang kan udah ada ya. Yang ditanyakan Pak Erben bukan itu loh ya, bukan itu. Emang teman-teman ya. Lalu penjelasan tentang perdebatan kiamat ya, justru lebih muter-muter tuh ya teman-teman ya. Lebih muter-muter. Ngeyel. Kita ini ya, perdebatan kiamat ya. Bentar ya, muter-muter tentang energi. Sebentar teman-teman ya. Tentang apa? Energia. Oh, biasanya dia ngutip dari Gregorius of Palamas itu. Iya, tentang energi. Nah, Dari Santo Gregorius of Palamas biasanya kiamat bawa itu tuh. iya teman-teman Kristen juga ini ya, belum ini ya, belum pada ngerti. Ya termasuk gue kali ya. Iya, penjelasannya entar si bom-bom dibilang sesat, entar bom-bom betul. Kan bom-bom pernah dibilang sesat. Itu ada kok VT-VT. Salam Dor. Salam Dor. Iya. Mana ya? Mana ya? Tadi kemana ya? Sebentar. Oh, ini dia nih ya. Ini yang ada Elia ya. Bentar, sebentar. Itulah makanya oke, dikatakan gini, Lumayan juga sih. sebab Bapak tidak dipandang dari perbedaan operasinya dengan menunjukkan energi yang terpisah dan khusus. Karena apapun yang dilihatnya dilakukan oleh Bapak, itu juga dilakukan oleh anak. Jadi tindakan daripada sang Bapak yang dapat dipandang dan dialami oleh makhluk itu melalui energianya, melalui kuasanya. Contohnya apa? Kuasa kesembuhan. Itu mengalami pengalaman mistika. Jadi apakah Anda bisa mengalami esensia Allah? Dikatakan tidak bisa. Nih lihat, Basilius Agung di dalam bukunya ini dikatakan gini. Operasinya berat Kiamat, dan bukan esensinya Basilius Agung sederhana. kiamat. Aku tanya, bukan itu kalau mereka ini Gregorius Palamas, Iya. Gregorius Palamas. Oke nih, Gregorius Palamas ya. Hmm. Saya tunjukkan.